يا أرحم الراحمين ارحمنا. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sebagian besar umat Islam sangat mengharapkan kehadirannya. Karena di bulan ini merupakan bulan yang istimewa, di mana Allah menghadirkan sosok seorang nabi, sosok seorang rasul terakhir yang membawa misi keselamatan untuk seluruh manusia, yakni misi Islam. Walaupun mungkin ya ada sebagian saudara kita yang tidak sependapat dengan kita ya, bahwa tidak ada di dalam Islam yang namanya perayaan Maulid. Ya memang tidak ada dalam Islam ya. Nabi nggak menganjurkan, Al-Quran pun tidak menegaskan. Namun ini merupakan bagian dari inisiatif kita, bahwa kita sangat bahagia, sangat bersyukur kepada Allah akan kehadiran dari seorang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meluapkan rasa bahagianya atas hadirnya orang yang kita cintai, itu kan manusiawi. Anak kita misalkan datang ke rumah kita, setelah dia bepergian, kita akan senang. Kita akan bahagia dengan kehadiran kedatangan anak kita. Apalagi kita oleh Allah dihadirkan seorang nabi, seorang rasul yang bisa menyelamatkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Itu merupakan bentuk luapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan ini, di Rabiul Awal ini, Allah memberikan kita rahmat yang begitu luar biasa dengan hadirnya seorang baginda Rasulullah. Walaupun ya, saat ini beliau sudah berada di alam barzah, sudah meninggalkan kita, namun tentu tidak mengurangi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dari semua itu adalah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Itu merupakan puncak dari keberuntungan seorang muslim. Dan baginda Rasulullah tidak mungkin memberikan syafaat kepada orang yang tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin nanti di akhirat kita berkumpul di padang mahsyar, Nabi mengenali kita, sementara kita nggak mengenal baginda Rasul. Ya mungkin seluruh umat Islam kenal dengan baginda Rasulullah ya, mengetahui kehidupannya. Tapi tidak semua seorang muslim itu yang kemudian ketika dia mengenal baginda Rasul mengikuti ajakannya, mengikuti seruannya, enggak semua orang. Tidak semua orang Islam yang kemudian dia menjadikan baginda Rasul sebagai teladan. Kenapa? Buktinya di zaman sekarang banyak orang yang dia gandrung kepada artis misalkan. Dia gandrung kepada tokoh negara, tokoh bangsa, tokoh dunia.
gandrung terhadap orang-orang yang memang tidak bisa membawa dia keselamatan. Tidak gandrung kepada baginda Rasulullah. Tidak mencintai baginda Rasulullah. Dia hanya meniru orang lain, sementara orang yang ditiru itu tidak bisa memberikan pertolongan pada saat di hari kiamat nanti. Tetapi kalau kita gandrung kepada baginda Rasulullah, mencintai baginda Rasulullah, yang kemudian kita mengikuti syariatnya, kita menegakkan dakwahnya, menjaga Islam ini sebagai warisan dari baginda Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan kita pertolongan, ya, akan memberikan kita pertolongan, akan membela kita nanti di padang mahsyar saat kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Jadi untuk saudaraku yang memeriahkan Maulid Nabi, jangan pernah terlepas dari niat utama kita, ya. Jangan sampai kita hanya hura-hura semata, beramai-ramai mengadakan event ini, event itu, menghabiskan uang puluhan juta umpama, sementara ruhnya nggak dapat. Tujuan utamanya kita memperingati baginda Rasul, ya, Maulid Nabi, tidak sampai ke sana. Karena mohon maaf, ada memang di beberapa tempat, ya, ketika datang Maulid Nabi, mereka mengadakan ritual tertentu, tetapi esensinya nggak dapat. Tujuan utamanya jadi menyimpang, bahwa kita memperingati lahirnya baginda Nabi, tapi justru kita nggak dapat itu. Ruhnya nggak sampai. Tujuan utamanya kita nggak dapat, bahwa kita memperingati lahirnya baginda Rasulullah. Kita boleh mengadakan acara yang meriah, tetapi tidak boleh terlepas dari tujuan utama kita, yakni memperingati lahirnya baginda Rasulullah, Maulid Nabi ini. Lebih baik acara yang sederhana tetapi menyentuh dan mengena, ya, bahwa kita mendapatkan hikmah dari kita memperingati Maulid Nabi. Bagi yang nggak setuju, ya persilakan, ya. Maulid itu bid'ah, Nabi nggak menganjurkan, terserah, mangga. Persilakan saja itu. Asalkan jangan menjadi bibit pertengkaran itu. Jangan sampai beda pendapat, beda argumentasi, ya, kemudian jadi bibit permusuhan. Ini yang tidak boleh, ya. Ya sama saja dengan kita masalah tahlil, ya. Yang suka tahlil persilakan tahlil teruskan. Yang nggak suka ya silakan, tapi jangan jadi bibit pertengkaran. Kita sama-sama umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita menempuh di jalur yang berbeda-beda, gak jadi soal, asalkan ujungnya ketemu. Ya. Ujungnya sama. Gitu. Kita mau ke Jakarta, bisa lewat Pantura, bisa lewat Pantai Selatan, tapi kan ketemunya sama di Jakarta. Ya. Jadi apapun cara pandang kita, ya, apapun madhab kita barangkali berbeda, nggak jadi soal, yang penting ketemunya sama. Jangan pernah kita hanya karena Maulid Nabi kita bermusuhan. Ya. Dapat syafaat tidak, dapat rahmat tidak, malah dapat bencana. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tujuan kita bermaulid Nabi ini, semakin kita mendekatkan diri kepada pengenalan siapa baginda Rasul. Karena umumnya masyarakat kita itu yang namanya membaca buku Sirah Nabawiyah, ya, membaca buku sejarah Nabi, biografi Nabi, banyak orang yang sungkan, ya, banyak orang yang enggan, orang yang malas. Padahal di toko buku itu berapa ribu bahkan berapa juta buku-buku tentang biografi baginda Rasulullah. Tapi animo masyarakat untuk membaca buku itu sangat rendah sekali. Minat baca masyarakat kita itu sangat rendah sekali. Nah, sehingga dengan Maulid Nabi ini kita mengadakan dakwah, ya, tabligh, menyampaikan beginilah Rasulullah, beginilah akhlak baginda Nabi.
begini sejarah dari lahirnya baginda Nabi ini sangat bagus untuk diketahui masyarakat kita yang mereka enggan untuk membaca buku Sirah Nabawiyah. Mereka enggan untuk baca buku tentang sejarah Nabi. Kita ceritakan kepada mereka, itu tujuannya, memperkenalkan apalagi kepada anak-anak kita, generasi muda kita, kenalkan mereka dengan sosok baginda Nabi. Ya. Boleh kita mengenalkan kepada mereka tentang bagaimana ya, sejarah para pahlawan-pahlawan kita, boleh ya. Biografi Pangeran Diponegoro umpama ya, biografi Imam Bonjol, biografi R.A. Kartini, biografi Pak Soekarno ya, proklamator kita. Tidak apa-apa dikenalkan kepada anak kita, itu bagus. Karena generasi muda yang bijak katanya yang tidak pernah meninggalkan sejarah, tidak melupakan sejarah. Sampaikan sejarah kita. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana anak kita diperkenalkan sosok baginda Nabi. Anak kita diperkenalkan loh, inilah baginda Nabi Muhammad, inilah silsilah keluarganya, leluhurnya, anak-anaknya, cucunya. Beginilah Nabi berdakwah, sehingga akan tumbuh perasaan cinta kita kepada baginda Nabi. Kalau tidak diperkenalkan, lah bagaimana kita akan kenal? Bagaimana kita akan lebih memahami pribadi baginda Rasulullah? Dan kita butuh para ulama kita, mubalik kita yang mereka faqih, mereka paham terhadap sejarah dari baginda Rasulullah. Sampaikan kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Islam kita, agar mereka tergugah, muncul ya, tumbuh rasa cintanya kepada baginda Rasulullah. Dengan tumbuh cintanya kepada baginda Rasulullah, maka kita akan muncul gairah untuk menjaga agama Islam ini. Menjaga apa yang diwariskan kepada baginda Rasulullah ini. Menjaga apa yang menjadi syariat baginda Nabi ini. Di Islam ini. Yang endingnya kita berharap kepada Allah agar baginda Rasul nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Jangan sampai kita gandrung kepada pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang mereka sendiri nggak punya kemampuan untuk bisa menolong kita di akhirat. Karena nanti di padang mahsyar, kalau dalam kisah Ratun Nasihin ya, atau di Riyadhus Shalihin banyak diceritakan bahwa nanti di padang mahsyar itu banyak orang yang berbondong-bondong ya, meminta pertolongan kepada para nabi-nabi mereka. Ada yang datang kepada Nabi Adam, ada yang datang kepada Nabi Nuh, ada yang datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan semua nabi yang diminta pertolongan oleh umatnya, semuanya menolak. Maaf, saya nggak bisa memberikan syafaat dan kami nggak punya otoritas memberikan syafaat. Semua nabi menjawab begitu. Lalu semua tertuju kepada baginda Rasulullah. Kalau Anda ingin meminta syafaat, jangan kepada kami. Ada orang yang diberikan otoritas penuh untuk memberikan syafaat, yakni baginda Rasulullah. Sehingga mereka pun di padang mahsyar berbondong-bondong menemui baginda Nabi. Meminta pertolongan, pembelaan, syafaat saat mereka akan disidang karena mereka merasa banyak dosanya. Tapi kan Nabi tidak asal memberikan syafaat. Nabi tidak sekonyong-konyong semua orang dapat syafaat. Nabi bisa melihat nih. Karena dari mukanya kelihatan. Dari wajah-wajah orang yang di padang mahsyar, Nabi tahu mana orang yang pantas diberikan syafaat, mana yang gak pantas diberikan syafaat. Celaka kalau kemudian ada orang yang datang ya, merengek di depan Nabi minta syafaat, kemudian Nabi usir, dan itu banyak ya. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tolong kami. Nabi, kamu siapa? Saya umatmu, wahai Muhammad. Yakin? Iya Muhammad. Tapi Nabi lihat wajahnya, kalau mukanya bercahaya, mukanya bersinar terang, ini umatnya. Kenapa? Mukanya sering diguyur menggunakan air wudhu. Dibasuh dengan air wudhu, sehingga mukanya kelihatan. Nabi tahu ini umatku. Langsung kita nggak mengaku pun langsung diraih oleh baginda Rasul.
Tetapi bagi orang yang di dunianya ini jarang ibadah, jarang berwudu, ya mukanya gelap, gak bakal Nabi akui. Maka dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29 kita menemukan ya. Ada ciri-ciri umatnya baginda Rasulullah yang nanti akan bersamanya. Baik di dunia maupun di akhirat ya. Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada 5 ciri-ciri umatnya baginda Rasul. Ada ciri-ciri yang nanti orang itu mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nah, semoganya kalau 5 ciri-ciri ada dalam diri kita ya. 5 ciri ini ada dalam kehidupan kita, ada pada pribadi kita, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Siapa mereka? Yang pertama ya, asyidda'u 'alal kufar. Orang yang memiliki ketegasan terhadap orang-orang kafir. Orang yang memiliki ketegasan menghadapi orang-orang kafir. Dan juga pula dia tegas menghadapi ya, bentuk-bentuk kekafiran. Baik tegas kepada orang kafir maupun tegas terhadap bentuk-bentuk kekafiran. Nah, orang yang menghadapi orang kafir dengan tegas ya, tidak pletat-pletot, memiliki kepribadian, tidak gampang terbawa arus. Nah, ini orang yang mendapatkan syafaat ya. Kita tegas kepada orang kafir bukan berarti kita suka marah-marah dengan orang kafir, bukan. Kita tegas kepada orang kafir bukan berarti kalau ketemu kita ngajak bertengkar, tidak. Artinya kita harus punya garis yang tegas antara kita dengan mereka. Mereka ya mereka, kita ya kita. Memiliki akidah yang berbeda, ini yang harus kita tegasi. Jangan sampai dengan dalih toleransi, akidah kita acak-acakan. Tukar-menukar keyakinan kan gak mungkin. Seperti dulu baginda Rasulullah pernah itu kedatangan tamu orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka ingin MOU dengan baginda Nabi. Wahai Muhammad, ya, aku punya usul nih, apa? Daripada kita bermusuhan, lebih baik kita berdamai. Boleh, dengan syarat Muhammad. Kenapa? Oke lah, hari ini aku sembah Tuhanmu, tapi besok giliran kau menyembah Tuhanku. Ya. Dengan begitu kita kan bisa berdamai. Ya. Daripada kita bermusuhan, bersih tegang, lebih baik kita saling damai. Kau sembah Tuhanku dan kami akan menyembah Tuhanmu. Ya. Terhadap ini turunlah satu ayat yang sangat tegas. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang kafir bahwa aku tidak akan pernah menyembah apa yang kau sembah dan engkau pun tidak akan mungkin menyembah apa yang aku sembah. Di ujung surat ini diberikan ketegasan yang sangat gamblang, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Keyakinanmu keyakinanmu, keyakinanku keyakinanku. Tidak bisa dicampur aduk. Ini yang dimaksud adalah asyidda'u 'alal kufar. Kita boleh berdampingan dengan mereka ya, non muslim. Kita hidup boleh berdampingan dengan orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, boleh. Tidak ada larangan kita berdampingan dengan mereka, hidup kita, rumah kita. Tapi persoalan akidah harus jelas. Jangan sampai karena kita menghormati mereka, bertoleransi yang kebablasan. Mengikuti ibadah mereka, mengikuti ritual mereka. Ini yang tidak boleh. Ya. Toleransinya harus dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tidak mungkin tercampur adukan. Ya. Asyidda'u 'alal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Setelah mereka tegas kepada orang-orang kafir, mereka juga berkasih sayang dengan sesama.
Jadi tegas keluar, lembut ke dalam. Jangan sampai terbalik ya. Dengan sesama muslim kita bertengkar, dengan yang berbeda akidah, kita malah justru berdamai. Ini kan lucu dan ini yang terjadi. Ini yang banyak terjadi. Sesama muslim justru gontok-gontokan, sesama muslim saling bermusuhan, tapi justru kepada orang yang berbeda akidah kita malah bersatu. Kita malah rukun. Ini kan aneh. Kalau mau rukun ya kedua-duanya, kita dengan yang di luar agama kita harus rukun. Dengan yang seagama dengan kita lebih harus rukun lagi. Jangan sampai malah terbalik. Ya. Dengan non-muslim kita baik, kita sopan, kita rukun, kita damai. Dengan sesama muslim bertengkar terus, berdebat terus, permusuhan di mana-mana. Ini terbalik. Harusnya asyidda'u 'alal kufar, tegas keluar terhadap orang-orang kafir, ruhama ubainahum, kembali ke dalam, kita harus berkasih sayang. Dengan sesama muslim kita harus berkasih sayang. Ya. Ruhama ubainahum. Tarahum rukka'an sujada, yang ketiga. Ciri-ciri umatnya baginda Rasul adalah mereka selalu menegakkan rukuk dan sujud. Artinya mereka yang tidak meninggalkan sholat. Ya. Orang yang tidak mengenteng-entengin sholat. Orang yang menjaga 5 waktunya. Orang yang menjaga rukuk dan sujudnya. Ya, inilah ciri dari umatnya baginda Rasul. Sebelum kita melaksanakan sholat tentu kita berwudu. Dan wudunya kita menyebabkan muka kita nanti di padang mahsyar akan bercahaya. Akan bercahaya. Ketika muka kita bercahaya, baginda Nabi kenal kita. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Tanpa kita merengek mengaku di depan baginda Nabi, Nabi meraih kita. Kau umatku, ta'ali umatku, ta'ali. Dipanggil oleh baginda Rasul. Kenapa? Mukanya bercahaya. Dari sebab dia melaksanakan wudhu. Itu baru wudhunya ya, belum melaksanakan sholatnya. Subhanallah. Ya. Dengan kita sholat, maka kita akan diselamatkan dari azab neraka. Ya. Karena sholat merupakan pokok dari semua ibadah. Sholat adalah induk dari semua ibadah. Kalau sholat kita bagus, maka ibadah yang lain akan menjadi bagus. Tapi biar ibadah yang lain bagus, tapi sholatnya jelek, maka ibadah yang lain akan menjadi jelek. Karena patokannya adalah sholat kita. Jadi kalau sholat kita bagus, cantik, sempurna, ya, maka insya Allah itu akan mempengaruhi ibadah kita yang lain. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, yang keempat. Ciri umatnya baginda Rasul, mereka mencari yang diridhoi oleh Allah. Mereka mencari sesuatu yang Allah ridho. Ini ciri umatnya baginda Nabi. Yang mereka kerjakan, yang mereka makan, yang mereka lakukan selalu berujung kepada pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Yang mereka makan, Allah ridho apa tidak? Yang saya pakai, Allah ridho apa tidak? Yang saya katakan, Allah ridho apa tidak? Yang saya perbuat, Allah ridho apa tidak? Jadi kalau semua perbuatan kita berujung kepada pertanyaan Allah ridho apa tidak, insya Allah perbuatan kita akan terfilter, akan tersaring, tidak semrawut. Ya. Akan cantik kehidupan kita ini, karena serba diimbangi dengan pertanyaan Allah ridho apa tidak. Kenapa? Hidupnya mencari ridha Allah. Ya. Hidupnya mencari ridha Allah, mardatillah. Dia berumah tangga mencari ridha Allah, mardatillah. Dia mencari pekerjaan demi mencapai mardatillah. Dia melaksanakan kewajiban sebagai bangsa dan negara dalam rangka mardatillah, mencari ridha Allah. Bukan mencari ridho atasan, bukan mencari ridho bosnya, manajernya, tapi mencari yang Allah ridho.
Buat apa kita memiliki harta berlimpah ruah ya? Punya jabatan tinggi, masyhur. Kalau Allah nggak ridho, itu kan menjadi bencana itu. Harta kita kalau Allah nggak meridhoi, maka bisa menjadi sebuah malapetaka itu. Jabatan yang kita pangku kalau Allah nggak ridho akan menyesatkan kita, akan menjebloskan kita kepada hal-hal yang merugikan kita. Jadi sangat terpenting adalah kita mencari yang Allah ridho. Biarpun sedikit, tapi Allah ridho. Kita makan nggak banyak, asalkan Allah ridho. Kita punya harta nggak banyak, asalkan Allah ridho. Kita dapat rezeki nggak banyak, tapi Allah ridho. Kita dapat gaji nggak seberapa, tapi Allah ridho. Itu lebih baik daripada kita mendapat gaji banyak miliaran, tapi Allah nggak meridhoi kita. Ini ciri-ciri dari umatnya baginda Nabi yang kelak berhak mendapatkan syafaat adalah mereka orang yang selalu mencari ridha Allah. Yang kelima, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tanda-tanda umatnya baginda Nabi yang dia berhak mendapatkan syafaatnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka terdapat bekas-bekas sujud. Wah, ini sih gampang, Pak. Gampang bagaimana? Ya tinggal kita sering sujud aja, nanti kan akan hitam jidat kita. Ya mungkin. Boleh jadi tanda-tanda orang rajin sujud jidatnya hitam, boleh jadi. Ya, mungkin. Tetapi itu tanda secara fisik ya. Karena orang pengen hitam jidatnya juga bisa saja dia ya sujud tapi bukan sujud sholat mungkin, atau dia mungkin kebentur tiang listrik kan bisa saja. Jadi kalau jidatnya hitam itu bukan menjadi tanda-tanda hakiki bahwa orang itu rajin sujud. Tapi yang dia maksud adalah tanda-tanda secara amaliyah sehari-hari. Ya. Karena dia suka sujud, dia timbul khusyuknya. Karena dia rajin sujud, timbul ikhlas beramalnya. Karena dia rajin sujud, timbul pemurahnya, dermawannya, suka memberinya. Ya. Karena dia sujud, maka dia tawadhu, rendah hatinya. Jadi tanda sujud ini dilihat dari perilaku kita sehari-hari, bukan jidat hitam. Apa artinya kita punya tanda jidat hitam, tapi kita punya perilaku yang tidak bagus. Ya. Kita sombong, kita angkuh, kita pelit, kita bakhil. Ya. Apa artinya? Ya, itu berarti sujudnya kita tidak berbekas dalam kehidupan kita. Ini ya yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan pengakuan dari baginda Rasulullah menjadi